di sini saya membuat video pembelajaran tentang analisis berkas rekam medis. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih itu analisis berkas rekam medis? Jadi analisis berkas rekam medis adalah proses evaluasi dan penelitian terhadap dokumen medis pasien yang mencakup riwayat medis, hasil pemeriksaan, diagnosa, perawatan, dan informasi terkait kesehatan pasien. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi informasi penting, memahami perkembangan penyakit atau kondisi pasien, serta mendukung pengambilan keputusan medis yang tepat. Analisis berkas rekam medis merupakan bagian penting dalam perawatan pasien, penelitian medis, serta pemantauan mutu layanan kesehatan. Selanjutnya, metode yang saya pilih adalah metode analisis kuantitatif. Kenapa saya memilih metode analisis kuantitatif? Karena analisis kuantitatif berkas rekam medis adalah suatu pendekatan yang menggunakan data numerik dan alat analisis statistik untuk menggali informasi dan wawasan dari berkas rekam medis pasien. Ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan data yang terdokumentasi dalam rekam medis, seperti data demografis pasien, hasil tes laboratorium, diagnosa, pengobatan, dan lainnya dalam bentuk angka atau statistik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan yang relevan dalam data rekam medis guna mendukung pengambilan keputusan klinis, penelitian, atau evaluasi kualitas perawatan kesehatan. Dengan menggunakan analisis kuantitatif pada berkas rekam medis, informasi yang berharga dapat diekstrak untuk perbaikan perawatan pasien dan penelitian medis. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit tentang analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif adalah telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Jadi analisis kuantitatif menurut penulis dapat disebut juga sebagai analisis ketidaklengkapan baik dari segi formulir yang harus ada maupun dari segi kelengkapan pengisian semua item. Pertanyaan yang ada pada formulir sesuai dengan pelayanan yang diberikan pada pasien. Tenaga rekam medis yang melakukan analisis kuantitatif harus tahu, dapat mengidentifikasi, mengenal, menemukan bagian yang tidak lengkap ataupun belum tepat pengisiannya. Tentang yang pertama, ada jenis formulir yang digunakan. Dalam metode analisis kuantitatif rekam medis, beberapa jenis formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data medis dan mendukung penelitian atau analisis kuantitatif adalah yang pertama ada formulir pengumpulan data klinis. Formulir ini mencakup informasi klinis seperti diagnosa, gejala, tindakan medis, riwayat obat-obatan, dan hasil pemeriksaan fisik. Data-data ini digunakan dalam analisis untuk memahami dan mengkaji tren penyakit dan perawatan. Selanjutnya di sini ada formulir riwayat pasien. Formulir ini mencatat riwayat medis pasien termasuk riwayat penyakit, riwayat keluarga, alergi, riwayat operasi, dan riwayat vaksinasi. Data ini dapat digunakan untuk penelitian epidemiologi atau analisis resiko kesehatan. Dan selanjutnya ada formulir evaluasi penggunaan obat. Dalam penelitian farmasi atau analisis penggunaan obat, formulir ini mencatat penggunaan obat oleh pasien termasuk jenis obat, dosis, frekuensi, dan durasi penggunaan. Selanjutnya ada formulir hasil laboratorium. Digunakan untuk mencatat hasil tes laboratorium pasien seperti hasil darah,
urin atau hasil tes diagnostik lainnya. Data ini sering digunakan dalam penelitian medis dan analisis kuantitatif, dan ada formulir pemberian izin penelitian. Jika penelitian kuantitatif dilakukan dengan melibatkan data medis pasien, formulir izin penelitian digunakan untuk mendapatkan persetujuan pasien atau izin etis dari pihak berwenang. Dan ada formulir evaluasi kepuasan pasien dalam analisis yang berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada formulir penilaian risiko. Dalam penelitian analisis risiko kesehatan, formulir ini mencatat faktor risiko yang berhubungan dengan pasien seperti merokok, minum alkohol, diet, dan aktivitas fisik. Dan yang kedua ada jenis formulir yang harus ada. Dalam metode analisis kuantitatif rekam medis, terdapat beberapa jenis formulir yang penting untuk mendukung pengumpulan data analisis. Beberapa formulir yang biasanya ada dalam metode analisis kuantitatif rekam medis meliputi ada formulir data pasien. Ini mencakup informasi data tentang pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor rekam medis, dan informasi kontak. Selanjutnya ada formulir riwayat medis. Dalam formulir ini riwayat medis pasien dicatat termasuk penyakit sebelumnya, alergi, riwayat obat-obatan, riwayat operasi, dan riwayat keluarga terkait kesehatan. Selanjutnya ada formulir catatan perawatan. Ini mencakup catatan perawatan medis yang diberikan kepada pasien, diagnosa, prosedur medis, resep obat, tindakan, dan perkembangan selama perawatan. Dan ada formulir hasil tes dan pemeriksaan. Dalam formulir ini hasil tes laboratorium, hasil radiologi, dan hasil pemeriksaan medisnya dicatat. Selanjutnya ada formulir pemberian izin. Jika ada pasien akan digunakan dalam penelitian kuantitatif, formulir pemberian izin atau persetujuan pasien akan diperlukan sesuai dengan regulasi privasi kesehatan yang berlaku. Dan ada juga formulir evaluasi kepuasan pasien untuk mengumpulkan umpan balik dari pasien terkait pengalaman mereka selama perawatan. Dan ada formulir kepatuhan obat, digunakan untuk mencatat apakah pasien mengikuti pengobatan sesuai dengan resep dokter dan dosis obat yang diberikan. Dan ada juga formulir demografi. Ini mencakup informasi tentang karakteristik demografi pasien seperti pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan faktor sosial lainnya yang relevan. Ada juga formulir penilaian risiko, digunakan untuk mencatat faktor risiko yang berhubungan dengan pasien seperti merokok, minum alkohol, pola makan, dan sejarah aktivitas fisik. Dan yang terakhir ada formulir analisis statistik. Dalam beberapa kasus, formulir khusus dapat dirancang untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis statistik tertentu. Selanjutnya yang ketiga, orang yang berhak mengisi rekam medis. Jadi rekam medis biasanya diisi oleh petugas medis yang merawat pasien dan terlibat dalam perawatan klinis pasien. Orang-orang yang berhak mengisi rekam medis atau memiliki akses ke rekam medis pasien ada beberapa. Yang pertama ada dokter. Dokter yang merawat pasien adalah salah satu yang paling berwenang untuk mengisi dan mengelola rekam medis pasien. Mereka mencatat diagnosa, perawatan, prosedur medis, dan catatan penting lainnya.
Dan yang kedua ada perawat. Perawat yang merawat pasien juga memiliki hak akses untuk mengisi catatan perawatan, hasil pemeriksaan, fisik, pengobatan, dan perkembangan pasien. Dan yang ketiga ada tenaga medis lainnya. Anggota staf medis lainnya seperti ahli radiologi, ahli laboratorium, dan terapi fisik juga mungkin memiliki akses untuk mencatat informasi relevan dan dalam rekam medis. Dan yang keempat ada asisten medis. Asisten medis atau paramedis juga dapat mengisi catatan perawatan dan informasi pasien yang diperlukan dalam rekam medis. Dan yang kelima ada petugas administrasi kesehatan. Beberapa petugas administrasi kesehatan bertanggung jawab untuk mencatat informasi administrasi seperti data pasien, jadwal perjanjian, dan informasi keuangan terkait perawatan. Dan yang terakhir ada pasien itu sendiri. Pasien juga memiliki hak untuk mengisi atau memberikan informasi tentang riwayat medis mereka sendiri dalam rekam medis, termasuk keluhan, alergi, dan pengalaman kesehatan pribadi. Dan yang keempat ada orang yang harus melegalisasi penulisan. Legalisasi penulisan dalam konteks rekam medis dan dokumen medis adalah proses yang penting untuk memastikan keabsahan yang keandalan data medis. Beberapa pihak yang biasanya melibatkan dalam melegalisasi atau mengotorisasi penelitian dan dokumentasi medis tersebut. Legalitas penulisan dan dokumentasi medis adalah langkah penting dalam menjaga integritas data medis dan memastikan perlindungan pasien. Hal ini juga diperlukan untuk kepatuhan terhadap regulasi privasi kesehatan yang berlaku seperti HIPAA di Amerika Serikat atau regulasi privasi kesehatan lainnya di negara-negara lain. Tujuan analisis kuantitatif adalah yang pertama menentukan sekiranya ada kekurangan agar dapat dikoreksi dengan beberapa pada saat pasien masih dirawat dan item kekurangan belum terlupakan. Untuk menjamin efektivitas kegunaan isi rekam medis di kemudian hari, yang dimaksud dengan koreksi ialah perbaikan sesuai keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua ada untuk mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap yang dengan mudah dapat dikoreksi dengan adanya satu prosedur sehingga rekam medis menjadi lebih lengkap dan dapat dipakai untuk pelayanan pada pasien, melindungi dari kasus hukum, memenuhi peraturan dan untuk analisis statistik yang akurat. Dan yang ketiga ada kelengkapan rekam medis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, jangka waktunya, perizinan, akreditas, keperluan, dan sertifikat lainnya. Dan yang keempat ada mengetahui hal-hal yang berpotensi untuk membayar ganti rugi. Selanjutnya ada komponen analisis kuantitatif. Yang pertama ada memeriksa identifikasi pasien pada setiap lembar rekam medis. Jadi setiap lembar rekam medis harus ada identitas pasien, nomor rekam medis, nama. Bila ada lembaran rekam medis yang tanpa identitas, harus direview untuk menentukan milik siapa lembar tersebut. Dalam hal ini dengan concurrent analisis akan lebih mudah untuk dilakukan daripada retrospektif analisis. Dan yang kedua adanya semua laporan yang penting. Seperti pada komponen ini akan memeriksa laporan-laporan dari kegiatan pelayanan yang diberikan
atau tidak ada. Laporan yang ada di rekam medis, laporan umum seperti lembar riwayat pasien, pemeriksaan fisik, catatan perkembangan, observasi klinik, ringkasan penyakit. Laporan khusus seperti laporan operasi, anestesi, dan hasil-hasil pemeriksaan lab. Dalam laporan tersebut, pencatatan tanggal dan jam pencatatan menjadi penting karena ada kaitannya dengan peraturan seperti lembar riwayat pasien dan pemeriksaan fisik harus diisi kurang lebih dari 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap. Maka agar lengkap harus dilakukan analisis ketidaklengkapan dengan cara konkuren, karena kalau dengan retrospektif pemeriksaan yang tidak lengkap diketahui setelah pasien pulang, sedangkan aturannya pemeriksaan fisik harus diisi kurang lebih dari 24 jam, sehingga rekam medis tersebut tidak cepat dilengkapi lagi atau disebut dengan devis. Yang ketiga ada review autentifikasi. Pada komponen ini, analisis kuantitatif memeriksa autentifikasi dari pencatatan berupa tanda tangan, nama jelas, termasuk cap atau stempel atau kode seseorang untuk komputerisasi. Dalam penulisan nama jelas harus ada titel atau gelar profesional seperti dokter atau perawat. Dalam autentifikasi tidak boleh tidak boleh ditandatangani oleh orang lain selain dari penulisnya, kecuali bila ditulis oleh dokter jaga atau mahasiswa, maka ada tanda tangan si penulis ditambah konturis atau supervisor dan ditulis telah direview dan dilaksanakan atas instruksi dari dokter. Dan yang keempat ada review pencatatan. Pada komponen ini akan dilakukan pemeriksaan pada pencatatan yang tidak lengkap dan tidak dapat dibaca, sehingga dapat dilengkapi dan diperjelas. Memeriksa bagian berbaris dan bila ada barisan yang kosong digaris agar tidak diisi belakangan. Dan bila ada yang salah mencatat, maka bagian yang salah digaris dan dicatat di catatan tersebut masih terbaca. Kemudian diberi keterangan di samping bahwa catatan tersebut salah. Selanjutnya di sini menjelaskan instrumen yang digunakan dalam metode analisis kuantitatif. Jadi metode analisis kuantitatif berkas rekam medis dapat melibatkan berbagai instrumen tergantung pada tujuan analisisnya. Beberapa instrumen yang umum digunakan dalam analisis kuantitatif berkas rekam medis meliputi: yang pertama ada perangkat lunak komputer. Perangkat lunak khusus digunakan untuk mengelola dan menganalisis data berkas rekam medis. Ini dapat mencakup perangkat lunak basis data, speedset, atau perangkat lunak analisis statistik. Yang kedua ada pengukuran fisik untuk data seperti berat pasien, tinggi, tekanan darah, atau hasil tes laboratorium. Alat pengukur seperti timbangan, pengukur tinggi badan, atau peralatan laboratorium digunakan. Dan yang ketiga ada sistem informasi kesehatan, HIS dan rekam medis elektronik, EHR. HIS dan EHR adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data berkas rekam medis elektronik, termasuk data pasien, diagnosa, pengobatan, dan catatan medis lainnya. Dan yang keempat ada kuesioner dan formulir untuk mengumpulkan data tambahan dari pasien atau petugas medis. Kuesioner atau formulir khusus dapat digunakan. Dan yang kelima ada perangkat analisis statistik untuk menganalisis data numerik. Perangkat lunak statistik seperti SPSS, R, atau Excel dapat digunakan. Dan yang terakhir ada scanner dan peralatan pencitraan untuk mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital. Scanner atau peralatan pencitraan lainnya dapat digunakan.
Jadi pemilihan instrumen tergantung pada jenis data yang akan dianalisis dan tujuan penelitian atau analisis berkas rekam medis. Selanjutnya saya menjelaskan cara menggunakan instrumen dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Jadi pengumpulan data dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis adalah proses untuk menghimpun informasi medis yang terdapat dalam rekam medis pasien dalam bentuk data numerik atau kategoris. Tujuan utama pengumpulan data ini adalah untuk mendukung analisis kuantitatif yang bertujuan mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan dalam data medis pasien. Proses ini mencakup pencatatan dan ekstraksi informasi yang relevan dari rekam medis untuk kemudian diolah dan dianalisis. Pengumpulan data dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi data. Tentukan jenis data yang diperlukan sesuai dengan tujuan analisis Anda, seperti diagnosa, perawatan, riwayat obat-obatan, hasil tes laboratorium, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ekstraksi data. Data medis yang relevan diekstraksi dari rekam medis pasien baik dalam bentuk fisik, dokumen fisik maupun dalam rekam medis elektronik. Ini dapat melibatkan pencatatan data numerik, tanggal, dan informasi kategoris. Dan yang ketiga ada validasi data. Pastikan bahwa data yang diekstraksi akurat dan sesuai dengan informasi yang terdapat dalam rekam medis. Verifikasi untuk menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian. Dan yang keempat ada organisasi data. Susun data dengan baik sesuai dengan kategoris yang relevan untuk memudahkan analisis selanjutnya. Dan yang kelima ada pengolahan data. Jika diperlukan, data dapat diproses menggunakan perangkat lunak statistik atau alat analisis lainnya untuk melakukan analisis kuantitatif. Dan yang terakhir ada analisis data. Gunakan data yang telah dikumpulkan dan diproses untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini dapat melibatkan analisis statistik seperti perbandingan, regresi, atau analisis frekuensi. Jadi hasil dari pengumpulan data dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, penelitian medis, identifikasi tren kesehatan populasi, atau evaluasi efektivitas perawatan. Penting untuk mematuhi pedoman etika dan privasi dalam pengumpulan dan penggunaan data medis dalam proses ini. Dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis, penggunaan instrumen pengumpulan data biasanya melibatkan pengecekan dan ekstraksi informasi dari rekam medis pasien. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penggunaan instrumen dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis. Yang pertama ada identifikasi data yang diperlukan. Tentukan dengan jelas data apa yang perlu Anda kumpulkan dari berkas rekam medis. Ini akan tergantung pada tujuan analisis kuantitatif Anda. Apakah Anda mencari informasi tentang diagnosa, perawatan, atau riwayat medis tertentu? Dan yang kedua ada pelajari rekam medis. Periksa rekam medis pasien dengan teliti dan pahami struktur dan formatnya. Catat di mana Anda dapat menemukan data yang Anda butuhkan. Dan yang ketiga ada siapkan instrumen. Anda dapat menggunakan alat fisik seperti lembar kerja atau formulir pengumpulan data khusus yang dirancang untuk mencatat informasi yang sesuai dengan tujuan analisis Anda. Yang keempat ada ekstraksi data. Selama proses pengumpulan data, ekstraksi data dari rekam medis ini bisa termasuk mencatat data numerik seperti tanggal, angka, dan hasil tes medis, atau mengisi formulir dengan informasi yang sesuai.
Dan yang kelima ada validasi data. Pastikan bahwa data yang Anda ekstraksi akurat dan sesuai dengan informasi yang ada dalam rekam medis. Ini melibatkan pengecekan ganda untuk meminimalkan kesalahan. Dan yang keenam ada organisasi data. Setelah Anda mengumpulkan data, susun data secara terstruktur sesuai dengan kategori yang relevan. Ini akan memudahkan analisis selanjutnya. Yang ketujuh ada pengolahan data. Jika diperlukan, data dapat diproses menggunakan perangkat lunak statistik atau speckhead untuk melakukan analisis kuantitatif seperti perhitungan rata-rata, deviasi standar, regresi, atau analisis lainnya. Dan yang ke-8 ada analisis data. Gunakan data yang telah Anda kumpulkan dan olah untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Ini mungkin melibatkan penggunaan berbagai metode statistik dan alat analisis lainnya. Dan yang ke-9 ada laporan hasil. Setelah analisis kuantitatif selesai, hasilnya perlu dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda, seperti laporan penelitian atau presentasi. Dan yang terakhir ada pematuhan privasi. Pastikan bahwa Anda mematuhi regulasi privasi kesehatan yang berlaku saat mengakses dan menggunakan data medis pasien. Ini termasuk menjaga kerahasiaan data medis. Jadi penting untuk menjalankan proses ini dengan hati-hati dan memastikan bahwa data diperoleh dan digunakan secara etis dan sesuai dengan hukum. Pastikan untuk mengikuti pedoman dan aturan yang berlaku dengan organisasi kesehatan, tempat Anda bekerja atau dalam penelitian Anda. Selanjutnya di sini ada pengertian pengolahan data. Jadi pengolahan data dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis merujuk pada serangkaian langkah dan proses untuk memproses, mentransformasi dan menganalisis data numerik atau kategoris yang telah dikumpulkan dari rekam medis pasien. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data medis yang relevan, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan penelitian atau pengambilan keputusan medis. Dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis, penggunaan instrumen dalam pengolahan data biasanya melibatkan perangkat lunak komputer atau alat yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data medis. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan instrumen pengolahan data dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis. Yang pertama ada pemilihan perangkat lunak atau alat yang sesuai. Jadi pilihlah perangkat lunak komputer atau alat pengolahan data yang sesuai dengan tujuan analisis Anda. Ini dapat mencakup perangkat lunak statistik seperti SPSS, R, SAS, atau perangkat lunak khusus untuk mengelola rekam medis elektronik. Yang kedua ada masukkan data. Masukkan data medis yang telah dikumpulkan ke dalam perangkat lunak atau alat. Data ini dapat berupa data numerik, kategoris, atau waktu yang relevan dengan tujuan analisis Anda. Yang ketiga ada validasi data. Perangkat lunak komputer sering memiliki alat untuk memeriksa keabsahan dan keakuratan data. Validasi data untuk memastikan data yang diimport sesuai dengan ekspektasi. Yang keempat ada pembersihan data. Lakukan pembersihan data jika diperlukan. Ini melibatkan identifikasi dan penanganan data yang hilang atau duplikat, tidak valid, atau outlier. Perangkat lunak komputer biasanya memiliki alat untuk membersihkan data ini. Dan yang kelima ada organisasi data. Atur data sesuai dengan kerangka kerja analisis.
Anda. Ini mencakup pembuatan tabel, grafik, atau rangkuman data yang sesuai. Dan yang keenam ada transformasi data. Jika diperlukan, lakukan transformasi data seperti normalisasi, penghitungan radio, atau perubahan skala perangkat lunak statistik dapat memfasilitasi transformasi data ini. Yang ketujuh ada analisis statistik. Gunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisis statistik sesuai dengan tujuan penelitian. Ini bisa mencakup perhitungan statistik deskriptif, uji hipotesis, regresi, atau analisis lainnya. Dan yang kedelapan ada interpretasi hasil. Setelah analisis data selesai, interpretasikan hasilnya untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Pahami makna temuan dan dampaknya pada konteks medis. Dan yang terakhir ada pelaporan hasil. Hasil analisis data biasanya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian, artikel ilmiah, atau presentasi. Pastikan hasilnya disajikan dengan jelas dan informatif. Jadi sangat penting untuk memahami perangkat lunak atau alat yang Anda gunakan dalam pengolahan data dan memastikan bahwa data diperlukan secara etis dan sesuai dengan pedoman dan aturan privasi kesehatan yang berlaku. Pengolahan data yang hati-hati dan akurat adalah langkah kunci dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis untuk memastikan temuan yang relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada penyajian data. Jadi penyajian data dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis merujuk pada proses mengkomunikasikan hasil analisis data medis secara visual atau naratif agar mudah dipahami dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti petugas medis, peneliti, atau praktisi kesehatan. Jadi tujuan utama penyajian data adalah untuk menggambarkan temuan dari analisis kuantitatif dengan jelas dan informatif. Jadi penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tabel, grafik, dan laporan. Jadi dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis, instrumen untuk penyajian data umumnya merujuk pada perangkat lunak atau alat yang digunakan untuk membuat grafik, tabel, dan visualisasi data lainnya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan instrumen penyajian data dalam metode analisis kuantitatif berkas rekam medis. Yang pertama ada identifikasi data yang akan Anda sajikan. Tentukan data mana yang akan Anda sajikan dan apa tujuan penyajian data tersebut. Apakah Anda ingin menunjukkan seberapa hasil tes, perbandingan antara kelompok pasien, atau tren dalam data medis. Yang kedua ada pilih alat atau perangkat lunak yang tepat. Pilihlah alat atau perangkat lunak yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penyajian. Misalnya Anda dapat menggunakan perangkat lunak Speedhead seperti Microsoft Excel, perangkat lunak statistik seperti SPSS atau R, atau perangkat lunak khusus untuk visualisasi data. Dan yang ketiga ada masukkan data. Masukkan data medis yang telah dianalisis ke dalam perangkat lunak atau alat yang Anda pilih. Pastikan data tersebut telah diolah dan siap untuk disajikan. Dan yang keempat ada pilih jenis visualisasi. Pilihlah jenis visualisasi data yang sesuai dengan karakteristik data Anda. Ini bisa berupa grafik batang, grafik garis, diagram lingkaran, atau jenis grafik lainnya, tergantung pada jenis data dan pesan yang ingin Anda sampaikan.
Dan yang kelima ada atur data. Susun data dengan benar sesuai dengan format visualisasi yang Anda pilih. Pastikan label, judul, dan skala sungguh jika digunakan pada grafik sudah tepat. Yang keenam ada desain grafik. Gunakan fitur perangkat lunak atau alat untuk mendesain grafik Anda dengan estetika yang baik dan informatif. Ini mencakup pemilihan warna yang sesuai, pengaturan legenda, dan penambahan label data. Yang ketujuh ada lengkapi dengan teks penjelasan. Sertakan teks penjelasan yang relevan untuk membantu audiens Anda memahami grafik atau label. Ini bisa berupa judul, catatan kaki, atau ringkasan hasil. Dan yang ke-8 ada uji visualisasi. Periksa grafik atau label untuk memastikan bahwa mereka jelas dan dapat dimengerti. Pastikan tidak ada kesalahan atau keterbingungan. Dan yang ke-9 ada simpan atau ekspor. Simpan visualisasi data Anda dalam format yang sesuai seperti gambar, PDF, atau file lain yang dapat Anda bagikan dengan orang lain. Dan yang terakhir ada sajikan data. Bagikan visualisasi data Anda sesuai dengan tujuan Anda. Ini bisa melalui laporan, presentasi, atau platform yang sesuai untuk audiens yang dituju. Jadi penting untuk memilih jenis visualisasi data yang tepat untuk menyampaikan informasi dengan efektif dan memastikan bahwa data medis yang Anda sajikan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, mudah dipahami, pastikan ada yang disajikan akurat dan relevan untuk mendukung tujuan analisis.